Oke, kita lanjutkan diskusi. Saya ke Bang Denny Indrayana. Bang Denny, kalau kita ingat gitu ya pada saat proses persidangan bahwa Hakim Arief Hidayat itu menegur Bawaslu yang dianggap tidak proaktif, kemudian juga Hakim Saldi Isra yang mempertanyakan korelasi antara kunjungan Presiden Jokowi dengan titik lokasi pembagian bansos. Nah, dari gambaran sikap hakim ini, apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa setidaknya dua hakim ini akan memberikan putusan apa nantinya? Tidak segampang itu ya. Jadi referensi arah putusan hakim itu tidak dengan mudah dibaca dari jalannya persidangan. Kadang-kadang justru jalannya persidangan menunjukkan hakim menolak, padahal dia menerima dan sebaliknya. Tidak semudah itu dalam pengalaman kami mengikuti persidangan-persidangan, apakah di Mahkamah Konstitusi atau peradilan yang lainnya. Yang pasti memang kalau kita bicara proses sidang terutama pembuktian, kalau dasar argumentasinya harus dengan menggunakan pendekatan pidana, prinsip beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, maka itu salah kaprah juga. Atau perdata bahwa yang mendalilkan harus yang kemudian membuktikan, itu juga tidak tepat. Dalam perkara tata negara sengketa pilpres yang hanya dengan 14 hari kerja, pembuktiannya juga hanya lebih kurang 5 hari, maka pendekatan pidana itu pendekatan yang keliru. Pidana itu dimulai dengan penyelidikan sekian bulan, bahkan bisa tahun penyidikan. Persidangan di tingkat pertamanya saja bisa 6 bulan. Jadi memang prosesnya wajar kalau itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Perdata itu yang pemohon atau penggugat yang harus membuktikan dalilnya, itu adalah perkara antara private to private, B to B, business to business. Berbeda dengan sengketa pilpres yang ini adalah perkara publik, bukan perkara private, di mana kemudian yang menjadi pihak bisa jadi pasangan calon, tapi akibatnya itu menjadi erga omnes, toward all, berlaku untuk semua. Presiden yang nanti akan terpilih adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden pihak paslon 1, 02, Tapi kalau kita atau 03. berkaca Bang Denny pada putusan MK nomor 90, mungkin tidak Ya. bahwa kembali ada hakim yang memberikan concurring opinion maupun juga dissenting opinion. Itu akan kembali terjadi terulang pada sengketa Pilpres ini? Apakah putusan akan concurring atau dissenting itu akan sangat sulit untuk dilihat ya dalam perkara ini. Apakah kita melihat itu di perkara-perkara pilpres sebelumnya, kebanyakan semuanya itu bulat ya. Jadi kalau kita membaca sejarah 2004 sampai 2024, terakhir di 2019, perkara semacam ini sepanjang ingatan saya tidak ada dissentingnya. Yang perlu diluruskan adalah perdebatan klasik ya. Bagi yang kemudian posisi suaranya menang, itu pendekatannya selalu kuantitatif, angka-angka. Kemudian yang melihat ada proses yang problematik, selalu kemudian arahnya ke kualitatif. Sebenarnya perdebatan ini, mohon izin, mohon maaf, muspro, mubazir. Karena MK sendiri sudah sejak awal mengatakan dua-duanya itu dilakukan. 2004 pendekatan kuantitatif, kualitatif, dihormati. Di 2019, kebetulan saya adalah kuasa hukum dari pasangan Prabowo Sandiaga Uno saat itu. Putusan MK-nya mengatakan mereka menjawab eksepsi daripada pihak terkait Jokowi Ma'ruf saat itu, Kiai Ma'ruf. Mereka mengatakan ya mereka berwenang untuk memeriksa perkara-perkara dengan argumentasi kualitatif. MK memang mengatakan Undang-Undang 7 2017 pemilu memberikan ada kewenangan pada lembaga lain. MK juga mengatakan kalau kemudian lembaga lain itu sudah melaksanakan kewenangannya tidak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka MK bisa menilai. Kemarin dalam persidangan ambil contoh ya, saat ahli mengatakan MK harusnya kuantitatif saja. Baik. Profesor Saldi menanyakan ke ahli itu, apakah pada saat kami menilai pencalonan Kiai Ma'ruf karena ada di BUMN itu kuantitatif, apakah itu kuantitatif atau kualitatif? Ahli mengatakan itu kualitatif. Ya demikian. Jadi Profesor Saldi sudah kemudian juga memberikan indikasi bahwa
sejak lama persoalan MK Oke. itu Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Kalkulasi sudah selesai. Jadi Oke. bagi kita sebenarnya memang harusnya mengarah ke pembuktian. Dan pembuktian itu menurut saya harusnya tidak seberat beyond reasonable doubt ataupun perkara-perkara perdata. Ini cukup dibuktikan apakah memang ada dua hal saja. Cawe-cawe presiden yang melanggar konstitusi sehingga membuat ruang kompetisi menjadi tidak fair dan tidak adil. Oke. Karena kalau yang dihadapi oleh pasangan calon itu adalah presiden yang menjadi tim sukses, dengan presiden yang mempunyai infrastruktur, resources, Oke. termasuk bisa menggunakan dana APBN. Kalau dikatakan bansos itu kemudian Ya, 4 pembuktian menteri tidak bisa menjadi kunci dibuktikan, saya pertimbangan katakan para ya, majelis hakim memang gitu ya, Bang kelihatannya Denny? prosedural normatif, Ya. tetapi 1 menit Mbak, tetapi sebenarnya Saya bagi ke Bang Andi. banyak persoalan-persoalan yang muncul dari bansos yang dibayar apel menjelang hari pencoblosan dan seterusnya. Ini tinggal Oke. bagaimana hakim punya keyakinan, karena secara undang-undang MK hakim itu memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang 45 dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Alat buktinya Kembali sudah kepada banyak. keyakinan para Bagaimana majelis kemudian hakimnya. keyakinan hakim Oke, bisa saya ke Bang Andi ya, percaya Bang Denny. bahwa ada pelanggaran Baik. konstitusional melalui cawe-cawe dan nepotisme Cawapres Gibran Raka Ya, Buming Raka. Bang Andi, Itu yang Refli menurut saya Harun, ini tim hukum dari gali kubu oleh 01 menyatakan bahwa hakim itu jangan takut akan ada dinamika jika menetapkan pemilu ulang. Nah, kira-kira kalau melihat hakim komposisi 8 hakim saat ini akan berani tidak untuk mengambil keputusan pemilu ulang? Saya kira bukan persoalan berani atau nggak berani hakim yang akan mengambil keputusan ya permintaan dari 01 dan 03, tapi bukti yang disampaikan di dalam persidangan dan keyakinan dia. Keyakinan itu bukan hal yang babi buta. Buktinya memang tidak bisa dibuktikan ya dari permohonan 01 dan 03 dengan saksi mereka sendiri nggak bisa kok. Ya, nggak bisa dikatakan ada kecurangan pemilu, penggerahan aparat, ya tekanan intimidasi. Yang dicari cuma satu orang. Ya, satu orang, katakan dikumpulkan 20 orang, ya petugas KPS dan macam satu wilayah, ya, di Jawa Barat bahkan itu, ya, ada bukti. Kemudian soal bansos itu, ya kan sudah dikatakan sini, yang dan MK menurut saya telah memberikan ruang pembuktian seluas-luasnya ditambah dengan plus, ya, ditambah dengan keterangan Pak Menteri sebagai ad informandum. Jadi sudah sangat maksimal dan kemudian menurut saya ya mau tidak mau hakim itu bukan soal berani tidak berani tapi memutus berdasarkan pembuktian. Dan pembuktian tidak terbukti, ya, tidak terbukti dalil-dalil permohonan 01 dan 03 di dalam persidangan di MK. Jadi saya kira himbau kita ya tenang-tenang saja ya kan. Kita sudah lalui berbagai macam sengketa pilpres dari 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 5 tahun kemudian. Itu sudah selesai dan kita terima aja sebagai satu hal yang memang ya tidak putusan pengadilan yang betul-betul tetap. Dan kita juga jangan sampai kita dalam rangka persiapan sidang kita provokasi masyarakat, itu demo segala macam, ya walaupun itu hak konstitusional, tapi pelajaran yang paling baik diberikan oleh para elit adalah bagaimana menerima putusan Mahkamah Konstitusi melalui satu perpanjang persidangan. Saya kira itu jadi kembali bukan persoalan berani tidak berani, ya bukan persoalan berani. Kalau berani itu ukurannya ya pertengkaran di jalan, bukan di ruang persidangan yang dilakukan di MK. Itu pendapat saya, ya kira-kira gitu. Dan kemudian ya saya hormati ya pendapat Profesor Denny. Oke. Tapi bagaimana juga kita punya perbedaan pendapat, ya, dan saya dengan Prof Denny teman. Kalau nggak percaya siapa 2001, Prof Denny itu bersama dengan saya. Oke, baik. Waktu dia bikin Oke, kita nantikan bersama bagaimana nanti putusan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April nanti. Apakah keputusan yang akan diberikan? Terima kasih Bang Denny dan juga Bang Andi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.